Usai mengakhiri operasi Epic Fury dan menarik sejumlah angkatan laut Amerika Serikat dari Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengumbar ancaman melalui unggahan di Truth Socialnya Minggu waktu setempat. Trump menuliskan unggahan yang ditujukan ke Iran. Waktu terus berjalan dan mereka sebaiknya segera bertindak cepat atau tidak akan ada yang tersisa dari mereka. Waktu sangat penting. Di sisi lain, Senator Republik Lindsey Graham mendesak pemerintahan Trump bahwa Amerika Serikat harus melemahkan Iran lebih lanjut karena gencatan senjata dalam kondisi kritis. Senator Carolina Selatan itu mengatakan dia merasa negosiasi telah buntu. The longer the strait is closed, the more we try to pursue a deal that never happens, the stronger Iran gets. So I'm calling to hurt this regime. If you do the same old thing, you're going to get the same result. Hurt them more, maybe they'll make a deal if you hurt them enough. But right now, I think they're trying to wait us out. I think they're playing games. Sebaliknya bagi Iran, kurangnya kepercayaan tetap menjadi hambatan utama dalam urusan dengan Amerika Serikat. Meski demikian, Iran tetap serius untuk melanjutkan pembicaraan negosiasi. Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi di Teheran pada hari Minggu. Pertemuan itu terjadi dengan Pakistan masih berusaha untuk memfasilitasi negosiasi yang lebih lanjut antara Iran dan Amerika Serikat karena gencatan senjata sangat lemah. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa negosiasi akan bergerak maju jika Amerika Serikat siap untuk kesepakatan yang adil dan seimbang. ما یک بار انجام شده مدعیان که کاملا نابود کردن ولی الان دوباره حرف از حمله به تأسیسات میزنن این سخنان متضاد واقعا نشون دهنده عمق سردرگمی آمریکایی‌ها هست نسبت به اهداف اونها در این جنگ. گزافه‌گویی‌های غیر منطقی زیاد از طرف آمریکایی‌ها گفته میشه که مخالف هر گونه مسیر مذاکراتی و مسیر دیپلماسی هست. Gencatan senjata hingga saat ini masih diberlakukan Iran dan Amerika Serikat, sementara proposal kesepakatan damai masih dalam negosiasi yang dimediasi Pakistan. Iran sendiri tengah menyiapkan tata kelola tarif tol laut di Selat Hormuz di bawah kendali angkatan bersenjatanya. Saudara, usai mengakhiri operasi Epic Fury dan menarik sejumlah angkatan laut AS dari Timur Tengah, Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru kembali mengumbar ancaman untuk Iran. Sementara itu, Iran menolak setiap tekanan asing dan balik mengancam akan menerapkan mekanisme baru untuk mengatur lalu lintas di Hormuz, termasuk rencana menekankan ataupun mengenakan biaya. Bagaimana strategi perang dari kedua negara ini, saudara? Kita membahasnya bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, Mas Wibawanto Nugroho Widodo, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasir. Saya ke Mas Wibawanto dulu nih. Kalau lihat dari geopolitik sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Presiden Donald Trump ini di satu sisi memang menarik pasukan dari operasi Epic Fury. Namun di sisi lain justru dia menumbar ancaman baru. Apakah ini Anda lihat sebagai bentuk deeskalasi taktis atau justru strategi untuk menciptakan ketidakpastian dari peperangan ini? Ya, jadi kalau kita melihat dari perspektif Amerika, Washington, Donald Trump, kita tidak bisa melihat ini hanya sebagai faktor emosional saja. Tapi kita harus melihatnya dari faktor politik dan strategi perang gitu. Nah, yang pertama ya, memang Donald Trump ini mempunyai cara pemikiran yang unik ya, yang saya bilang kuantum gitu. Dan apa yang terjadi hari ini seperti apa yang banyak saya prediksikan terjadi. Nah, Donald Trump itu banyak terbentuk cara pikirnya itu oleh Vincent Norman Peale. Vincent Norman Peale ya, saya sampaikan berkali-kali. Dia percaya bahwa apa yang dia pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Jadi dia bisa mengubah struktur yang dia merubah gitu. Dan dalam strategi keamanan nasional Amerika tahun 2025, Presiden Trump itu sudah menyatakan bahwa pendekatan Amerika selama 4 tahun ke depan di bawah kepemimpinan dia itu adalah akan melakukan perubahan sistemik di tingkat global ya, dengan mengutamakan kepentingan Amerika dengan cara yang compelling. Jadi adalah compellence arsitektur.
dengan menggunakan yang namanya integrated deterrence. Jadi semua instrumen of national power itu dikerahkan dengan maksimal di masa damai walaupun masa krisis dan masa perang untuk mencapai tujuan perubahan politik yang diharapkan. Itu poin satu. Poin kedua, bahwa saat ini terdapat 3 pandangan di Washington, Mas. Ya, pandangan pertama itu adalah pandangan para ring 1 Donald Trump yang terdiri dari apa yang disebut dengan hawkish, ya, atau percaya bahwa Iran ini adalah aktor rasional, sangat rasional, ya. Selepas apakah sudah menjadi Republik Islam Iran atau sebelum menjadi Republik Islam Iran, Iran ini adalah aktor rasional. Jadi mereka percaya bahwa kekerasan itu adalah bahasa yang dimengerti oleh orang Iran, pemimpin Iran saat ini gitu. Apalagi nggak ada Republik itu memang tetap relevan jika tetap terjadi konflik, relevan secara geopolitik, secara ideologi dan secara ekonomi eksistensinya. Jadi dengan bahasa kekerasan mereka akan mengerti. Itu keyakinan pertama, ya. Dan ini ditunjang juga oleh analis Vali Nazar yang mengatakan bahwa memang orang Iran itu adalah rasional, gitu, ya. Nah, poin kedua, ada kelompok realis yang melihat bahwa jika ancaman ini disampaikan dengan cara ya, Trump, yaitu adalah menaikkan eskalasi untuk bernegosiasi, kan itu kan, itu bisa menimbulkan mispersepsi. Kalau mispersepsi terjadi, itu krisis di Hormuz memburuk, gitu ya. Satu. Yang kedua, akan ada serangan-serangan asimetris dari kemampuan militer Iran yang tersisa. Yang ketiga, ini juga tidak mengubah keadaan, gitu. Proksi yang ada di Timur Tengah akan terus bermain. Nah, sementara dari kelompok ketiga atau disebut dengan political calculators itu mengaitkan dengan kondisi di dalam politik domestik Amerika. Nah, sikap tegas seperti ini diwakilkan oleh Senator Graham tadi kan, Lindsey Graham mengatakan bahwa ini menunjukkan kepemimpinan yang kuat, tindakan yang decisive dan menunjukkan Amerika itu first gitu. Nah, tapi ini semua bukan tanpa risiko. Nah, ini yang sekarang kita harus lihat konsekuensinya, dan ini adalah pesan bagi semua pesaing Amerika, baik itu China, Moskow, ya, Rusia, Iran, ya tentunya, dan Korea Utara, bahwa Amerika masih mampu untuk melakukan proyeksi di multi teater. Nah, yang berikutnya ini memberikan pesan kepada Israel dan negara Teluk bahwa Amerika tetap hadir untuk menjamin keamanan mereka Timur Tengah dengan hard power. Dan kepada NATO ini menunjukkan bahwa Amerika tetap mempunyai resolve yang kuat untuk tidak mau kehilangan yang namanya kredibilitas deterrence di tingkat global, gitu loh. Baik, ya, ini akhirnya pesan ingin disampaikan oleh Anda membacanya seperti itu ya? Oleh permainan Iran gitu. Itu pesan yang Anda baca dari apa yang disampaikan oleh Trump. Kalau dari Mbak Cempaka sendiri melihat kalau seandainya Amerika Serikat melalui Donald Trump terus mengumbar ancaman terhadap Iran, dari Iran sendiri meresponnya seperti apa? Apakah bahasa sederhananya begitu, Amerika ini hanya omong kosong doang nih ngasih ancaman? Tentu ancaman yang disampaikan oleh Amerika Serikat melalui Donald Trump ini ditanggapi dengan serius oleh IRGC, terlebih oleh Iran sendiri, karena memang ada beberapa indikator, Mas Yasir, yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah mana persiapan yang dilakukan oleh IRGC sejak tanggal 13 Mei lalu hingga hari ini, itu mereka melakukan drill atau training besar-besaran yang melibatkan juga pihak sipil di sini begitu. Nah, ini dalam konteks ini ada beberapa pelatihan yang dilakukan oleh IRGC sendiri dari tanggal 13 hingga hari ini, Mas, bahkan. Yang pertama adalah tadi terkait dengan training terhadap inisiatif masyarakat sipil, di mana mereka tahu bahwa dalam konteks mosaic defense, pertahanan Iran sangat bergantung dari rakyat sipilnya juga. Jadi tidak hanya terkait dengan angkatan bersenjatanya saja maupun IRGC dalam konteks ini. Yang kedua, ada pelatihan yang sangat spesifik yang disebut dengan martyred commander atau komandan yang martir, yang menjadi martir begitu. Nah, dalam konteks ini drilling yang dilakukan IRGC adalah persiapan jika pucuk-pucuk kepemimpinan IRGC kembali menjadi sasaran, seperti yang kita tahu dari tanggal 28 Februari, yang pertama adalah yang menjadi sasaran adalah Ali Khamenei, yang terus berlanjut dengan berbagai pucuk pimpinan di parlemen maupun di
IRGC yang menjadi korban dari Zionis Israel maupun dari Amerika Serikat. Nah, ini tentu menjadi pelatihan yang sangat penting yang disebut dengan drilling martyr commander yang dilakukan oleh Iran melalui IRGC hingga saat ini. Itu indikator yang pertama. Yang kedua, tentu laporan yang dimiliki oleh CIA yang menunjukkan bahwa hingga saat ini paling tidak di akhir April lalu, salah satu laporan dari CIA menyebutkan kemampuan misil yang dimiliki oleh Iran sendiri masih di atas 70% begitu. Kenapa? Karena memang kita tahu bahwa stok-stok yang dimiliki oleh Iran itu disimpan di bawah tanah begitu, di gorong-gorong. Nah, hal-hal ini yang tentu harus ketika untuk dilakukan pengerusakan terhadap stok ini harus dilakukan melalui operasi darat yang hingga saat ini belum dilakukan oleh Amerika Serikat. Berarti menurut Anda memang ancaman demi ancaman yang disampaikan oleh Trump ini tetap ditanggapi serius oleh Iran ya, dengan kesiapan militer yang selama ini terus dipersiapkan dan videonya juga sering ditampilkan di publis begitu ke publik. Itu soal kesiapan militer. Kalau dari upaya negosiasi sendiri Mbak Fauzia melihatnya seperti apa? Karena dari Iran sendiri yang terbaru bertemu parlemen Iran bertemu dengan Pakistan, kemudian dari Iran sendiri juga menyatakan bahwa negosiasi ini bisa maju asal Amerika Serikat ini bersikap adil. Betul, Mas. Jadi kita tahu bahwa Iran sendiri siap keduanya di atas meja, pilihan militer maupun pilihan negosiasi. Kita tahu bahwa sebelum Trump kemarin bertemu dengan Xi Jinping, Arakci sudah terlebih dahulu bertemu dengan China begitu. Nah, ini yang dihasilkan, salah satu keberhasilan Arakci adalah tidak disebutkannya Iran, konteks Iran dalam statement final yang diberikan oleh Xi Jinping pasca kembalinya Trump dari Tiongkok begitu. Nah, ini di satu sisi merupakan keberhasilan dari Arakci karena tidak ada statement khusus yang menyatakan bahwa China akan menyetujui memotong dukungan terlebih yang sifatnya pembelian minyak dari Iran. Nah, memang ada dari sisi negosiasi sendiri tentu kita dengar bahwa ada respon yang diberikan oleh Iran melalui Pakistan saat ini. Di antaranya misalnya menanggapi respon dari Amerika Serikat yang sebelumnya, yang diantaranya tidak ingin memberikan kompensasi untuk perang dan juga masih menginginkan untuk Iran melakukan pelucutan terhadap fasilitas nuklirnya. Nah, ini hal-hal yang saat ini sudah info dari Pakistan yang terbaru adalah sudah ada respon dari Iran yang tentunya sifatnya lebih terkait dengan teknis. Salah satu media melaporkan bahwa sudah ada angka misalnya terkait dengan aset-aset yang dibekukan sebelumnya, permintaan dari Iran untuk dilepaskan begitu, untuk dicairkan kembali. Ini angka 25% ditawarkan oleh Amerika Serikat meskipun, nah ini respon dari Iran sendiri sudah diberikan, Mas. Jadi setidaknya Mas Yasir saya melihat tiga hal terkait dengan kompensasi dan nuklir, ini dua hal yang saat ini sudah diberikan responnya secara negosiasi oleh Iran, Mas Yasir. Oke, ini menjadi poin penting dalam negosiasi ya, yang masih terus diupayakan oleh Iran sendiri. Di sisi lain kalau kita lihat masih bahwa ini kan Iran nampaknya merespon keras dengan apa yang ancaman disampaikan oleh Amerika Serikat. Pertanyaannya sejauh mana masih bahwa melihat Amerika Serikat ini siap menghadapi perang di Timur Tengah jika ketegangan di Selat Hormuz ini benar-benar terjadi begitu. Tapi jangan dijawab dulu, kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Donald Trump yang terus mengumbar ancaman untuk Iran, ini yang menjadi topik pembahasan kita. Saya ke Mas Wibawa. Mas Wibawa, tadi salah satu poin yang Anda sampaikan adalah terkait dengan sebenarnya pola pikir Donald Trump ini yang sulit dibaca. Tapi satu poin dari Iran adalah Iran ini nampak strateginya ataupun pola pikir dari Donald Trump melihat Iran ini sebagai sebuah negara yang selalu mengambil kebijakan yang rasional. Jadi pertanyaannya, Anda melihatnya apa yang nantinya diambil oleh Donald Trump dengan terus memberikan ancaman ini? Jadi pesan pertama ya kepada Iran itu oleh Presiden Trump itu adalah jendela sudah tertutup, window is closing, itu poin satu. Poin kedua ya, mereka akan melakukan eskalasi ya. Eskalasi ini akan dilakukan bertahap. Perang itu kan ada namanya perang konvensional dan unkonvensional dan perang nuklir gitu. Nah, yang dilakukan itu sekarang adalah pendekatan perang unkonvensional, special operations ya, dan low intensity konflik yang akan dimainkan oleh Presiden Trump untuk mengubah keadaan. Yang berikutnya baru opsinya adalah perang konvensional dan yang terakhir adalah opsi perang nuklir, dibom oleh dengan nuklir. Nah, jadi perhitungannya seperti itu melihatnya.
Nah, yang selanjutnya yang harus kita lihat di sini adalah bahwa Iran sendiri juga dalam posisi terjepit dalam satu sisi ya, lihatnya. Kalau terlalu cepat menyerah, berarti deterrence-nya, kredibilitasnya hancur. Tetapi kalau terlalu lama untuk bermain, bahasanya Lindsey Graham tadi dibaca ya, bermain gitu, itu nanti akan menghadapi serangan kinetik gitu. Nah, makanya waktu-waktu seminggu ke depan ini penting gitu, di mana Amerika pasti akan men-tailor, bahasanya itu adalah men-tailor deterrence-nya gitu, dengan berbagai macam cara, dengan baik itu perang konvensional, perang unkonvensional, pasukan khusus, perang cyber, ataupun juga semua instrumen of national power yang digunakan, baik militer, psikologi, informasi, ekonomi, politik, untuk menekan Iran sampai yang namanya total surrender apa? Itulah yang terjadi di dalam negosiasi itu. Karena Trump sebenarnya tidak mau ada perang total di situ. Pasukannya itu mau dihemat untuk prioritas di Indo-Pasifik, bukan untuk di Timur Tengah. Nah, lalu bagaimana dengan upaya negosiasi, Mas Wibawa? Di tingkat global. Upaya negosiasi, apakah ini masih menjadi salah satu strategi tersembunyi yang juga dilaksanakan ataupun dilakukan oleh Trump? Karena maunya Trump itu adalah poin-poin dari negosiasi itu diikuti semua. Satu. Yang kedua, cara negosiasinya juga harus ikut Trump. Artinya apa? Iran itu minta mundurnya satu-satu, reciprocal. Mundur satu langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah. Sementara Trump tidak. Trump maunya adalah Iran mundur satu langkah, baru kamu minta apa, saya kasih. Gitu. Nah, di situ perbedaannya sangat fundamental. Sementara itu sudah pernah dikritik oleh Farid Zakaria, harusnya dengan pendekatan off-ramp diplomasi, di mana tidak ada yang merasa malu satu sama lain. Tetapi ini belum diambil oleh Washington DC, khususnya Presiden Trump. Ya, yang percaya juga secara profetik bahwa perang dengan Iran itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi gitu. Ya, itu bisa ditanya kepada Paula White dan juga penasihat-penasihat Donald Trump lainnya yang memang percaya bahwa ini sudah sesuatu yang destined, perang yang sudah ditakdirkan. Nah, itu kita harus analisa itu juga gitu loh. Baik. Nah, sementara ada bahwa kemungkinan kalau seandainya seperti yang tadi Mas Wibawa sampaikan, bahwa kalau Teheran salah baca, Amerika salah baca. Kalau Amerika salah baca, respon Iran salah baca ancaman Amerika, ini yang gawat. Itu aja poinnya. Oke, kalau dari Mbak Fauzia sendiri melihatnya bagaimana ini? Tadi kata Mas Wibawa ini nampaknya perbedaan negosiasi ini fundamental begitu. Jadi pertanyaannya, apakah masih ada kepentingan dari kedua belah pihak yang sebenarnya bisa menyatukan untuk negosiasi atau memang benar-benar nggak ada? Sebenarnya bukan kepentingan, tapi beban dari perang dari tanggal 28 hingga terjadi gencatan senjata ini juga sudah membebani kedua belah pihak, baik secara ekonomi maupun militer. Ini yang membuat keduanya sebenarnya ingin masuk ke off-frame, Mas. Nah, tapi bicara tentang tadi konteks struktur negosiasi, memang tentu berbeda karena Iran sendiri, satu poin yang diinginkan Iran adalah perdamaian yang permanen untuk Iran, bukan hanya gencatan senjata yang sifatnya sementara. Nah, ini sangat fundamental karena dari Amerika Serikat sendiri tentu jika bicara tentang gencatan senjata saja, ini bisa dipenuhi oleh dua belah pihak dan dibantu oleh Pakistan sebagai interlokutor. Tetapi jika bicara tentang perdamaian yang permanen, tentu harus ada garantor atau negara yang bisa menjamin baik sifatnya mungkin seal the deal dalam konteks ini bagian dari P5, misalnya negara. Makanya kita lihat bagaimana Trump juga datang ke Tiongkok dan juga dalam konteks ini menelpon Putin dalam konteks ini. Di sisi lain juga ada negara-negara P5 atau negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang seharusnya bisa dilibatkan jika memang ingin membentuk sebuah struktur yang permanen sifatnya perdamaiannya, tidak hanya untuk gencatan senjata saja, Mas Yasir. Nah, ini tentu juga dalam konteks ini, di sisi lain Iran belum mengaktifasi secara penuh jika memang Amerika Serikat misalnya menyatakan kemarin siap dengan operasi baru, bukan Epic Fury, tapi Sledgehammer Operation misalnya, yaitu operasi yang berbeda begitu tapi dalam konteks ini untuk Iran juga. Jadi memang ini hal-hal yang menurut saya cukup fundamental, berbeda tujuan negosiasi yang diinginkan oleh Iran dengan Amerika Serikat. Baik, terakhir saya ke Mas Wibawa. Jadi kalau melihat karakter pola pikir Donald Trump yang tidak bisa ditebak, itu berarti meskipun operasi Epic Fury ini sudah dicabut, masih ada kemungkinan Trump akan menyiapkan operasi baru untuk perang dengan Iran ini? Singkat saja. Ya, itu sudah saya prediksi sejak lama bahwa akan kembali melakukan special operation and low intensity conflicts atau perang dengan
metode-metode yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Bahwa orientasi geopolitik Iran harus dirubah total sebelum Presiden Trump selesai menjadi presiden tahun 2028. Itu poinnya. Jadi tidak akan berhenti sampai itu tercapai. Baik, terima kasih Mas Wiwanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional, dan Mbak Fauzia Cempaka Timur. Terima kasih buat perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya, diantaranya terkait dengan